Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat menikmati hari yang baru. Bersyukur untuk hari yang baru. Bersyukur untuk berkat Tuhan yang baru yang disiapkan Tuhan hari ini. Berjumpa kembali dalam firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari baru Tuhan beri bagi kami. Kami mau menjalaninya di dalam kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan bagi kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita membaca dari Roma pasal yang ke-11. Ayat yang pertama tertulis demikian. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Satu pertanyaan retoris yang diungkapkan oleh Paulus selaku penulis surat Roma. Pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya jelas. Dalam pertanyaan retoris ini, Paulus mengajak umat di Roma, mengajak kita semua berpikir, mungkinkah Allah akan menolak kita? Dan jawabannya sekali-kali tidak. Di dalam ayat yang kedua dijelaskan hal yang sama. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini sebenarnya sedang mengisahkan atau menuliskan tentang Israel. Di dalam pasal yang ke-11 Paulus secara khusus menulis tentang Israel. Kita tahu surat Roma itu begitu sistematis, dan di pasal 11 mencatat bagaimana nasib Israel dalam tanda petik. Israel yang memberontak, Israel yang sampai saat itu, saat Paulus menulis surat Roma, belum menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Dan pertanyaan adalah, apakah Tuhan akan menolak umatnya? Jawabannya tidak. Dari hal ini kita belajar bahwa pemberontakan Israel, pelanggaran Israel tidak pernah membatalkan perjanjian Tuhan. Israel dipilih menjadi umatnya, maka tidak pernah Tuhan menolak umatnya. Dalam bagian ini sebenarnya sedang mengisahkan atau menuliskan tentang Israel. Di dalam pasal yang ke-11 Paulus secara khusus menulis tentang Israel. Kita tahu surat Roma itu begitu sistematis, dan di pasal 11 mencatat bagaimana nasib Israel dalam tanda petik. Israel yang memberontak, Israel yang sampai saat itu, saat Paulus menulis surat Roma, belum menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Dan pertanyaan adalah, apakah Tuhan akan menolak umatnya? Jawabannya tidak. Dari hal ini kita belajar bahwa pemberontakan Israel, pelanggaran Israel tidak pernah membatalkan perjanjian Tuhan. Israel dipilih menjadi umatnya, maka tidak pernah Tuhan menolak umatnya. Bagi kita hari ini, bukankah kita adalah orang-orang pilihan Tuhan? Pelanggaran, dosa, bahkan mungkin hal yang buruk sekalipun tidak akan pernah membuat Tuhan menolak kita. Dosa, pelanggaran tidak akan pernah membuat Tuhan menolak kita. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Tuhan sangat konsisten. Persoalan ditolak atau tidak ditolak oleh Tuhan bukan karena dosa kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena status kita yang adalah umat pilihannya. Kita umat pilihannya, dan bersyukur Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Tapi jangan pernah menggunakan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk bermain dalam dosa. Benar, Tuhan tidak akan menolak kita, tapi mari kita menghargai dan menghormati kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur
Engkau memilih kami menjadi umat-Mu, dan pelanggaran kami tidak akan pernah membuat Engkau menolak kami. Engkau tetap menunggu kami karena kami adalah anak-anak-Mu. Bantu kami ya Tuhan, untuk kami menghormati anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dengan menjalani hidup kami seturut kehendak-Mu. Kami jalani hari ini dalam berkat Tuhan. Lindungi kami, jaga kami, dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.